16 September 1994 adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh murid-murid di Ariel School Rua Zimbabwe. Karena pada hari itu, 60-an dari mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, mengerikan, dan juga tidak akan mudah lepas dari ingatan mereka untuk selama-lamanya. Sekitar pukul 10.15 waktu setempat, ketika murid-murid Rua School sedang mengadakan istirahat, tiba-tiba mereka semua melihat sebuah objek yang sangat misterius. 60-an murid tadi yang usianya sekitar 6 hingga 12 tahun melihat ada sebuah cakram yang melayang di atas langit di lapangan Ariel School Rua Zimbabwe. Ya, kira-kira lapangannya seperti apa yang ada di belakang saya ini. Tidak semuanya berkumpul untuk mendekat melihat apa yang terjadi. Di antara mereka ada yang berlari ketakutan, di antara mereka ada yang mendekati pula. Nah, yang mendekat ini sekitar jumlahnya belasan hingga 20-an siswa. Nah, murid-murid yang berkumpul atau memutuskan untuk berkumpul ini, mereka selain penasaran, juga merasa bahwa yang datang itu memang UFO atau kendaraan yang sering dianggap sebagai milik makhluk luar angkasa. Nah, ketika benda ini semakin mereka amati, UFO ini makin lama makin turun ya. Ada yang melaporkan UFO-nya ini hanya satu, ada yang melaporkan UFO-nya ini sekitar ada 2 hingga 3. Ketika mereka makin lama makin turun dan kemudian memutuskan untuk mendarat di lapangan Ariel School Rua Zimbabwe, murid-murid ini lantas semakin dibuat heran karena di dalam UFO tersebut muncullah beberapa humanoid atau yang sering kita sebut sebagai alien dengan tipe alien Grace. Alien Grace ini, bagi Anda yang belum tahu, adalah alien yang memang bertubuh tidak tinggi, sekitar 1,5 hingga 1,3 meter, dengan warna abu-abu, lalu kepala yang besar, serta mata yang besar berwarna hitam. Nah, alien Grace yang mendatangi Ariel School ini berciri khas demikian, hanya saja alien ini diceritakan memakai setelan atau baju seragam berwarna hitam yang sangat ketat. Tubuhnya begitu ramping. Dilaporkan ada satu alien yang digambarkan memiliki rambut ya. Jadi memiliki rambut agak panjang. Jadi dia sudah alien Grace dan dia memiliki rambut hitam. Dan perutnya tidak datar ya, tetapi perutnya sedikit agak bundar menurut kesaksian dari salah satu murid di Ariel School. Alien ini tidak hanya muncul dari UFO yang mereka tumpangi, tetapi sebagian dari alien ini lantas mendekati belasan siswa yang masih penasaran tadi itu. Tidak hanya terpesona oleh apa yang mereka lihat, belasan siswa tadi rupanya juga mengaku bahwa alien yang mendatangi mereka atau mendekati mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat pelan. Seperti kalau Anda melihat film dalam keadaan slow motion. Nah, begitulah gerakan alien Grace yang saat itu ada di Ariel School Zimbabwe. Yang terjadi berikutnya adalah adanya kontak. Mungkin ini disebut kontak yang pertama kali antara alien dan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Biasanya kalau Anda melihat kesaksian pertemuan manusia dengan alien, atau yang kita sebut dengan close encounter ya, pertemuan jarak dekat, saksi mata hanya 1-2 orang. Seperti hanya kasus Betty and Bernie Hill, sepasang kekasih yang kemudian menjadi suami istri. Mereka berdua diculik oleh alien Grace juga, tapi mereka hanya 2 orang. Dan ada beberapa kasus lagi yang dimana jumlah antara alien dan manusianya ini biasanya lebih banyak aliennya. Nah, yang terjadi di Ariel School adalah kebalikannya. Aliennya tidak sebanyak jumlah murid-murid yang saat itu penasaran dengan kehadiran mereka. Justru malah mereka atau Grace alien ini dengan percaya diri mendekati mereka lalu melakukan kontak dengan siswa-siswa tadi. Nah, kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh para alien Grace itu? Belasan siswa ini mengaku mendapatkan pesan melalui telepati ya. Jadi tidak melalui ucapan verbal seperti alien ini mengucapkan kata-kata lewat mulut, tetapi lebih cenderung mengirimkan pesan melalui isi pikiran dari belasan siswa tadi. Belasan siswa tadi ini mengaku mendapatkan gambaran yang misterius di dalam kepala mereka.
Gambaran seperti apa? Yaitu tentang manusia yang di kemudian hari makin lama akan menimbulkan kerusakan di bumi karena teknologi mereka yang semakin berkembang dan karena mereka yang tidak bijaksana dalam menjaga lingkungan mereka. Seolah-olah alien ini mengisyaratkan bahwa manusia sebaiknya tidak pantas diberi teknologi karena yang terjadi adalah mereka akan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Setelah mendapatkan pesan-pesan yang telepatik ya dari alien tadi, alien-alien ini tadi kemudian beranjak kembali ke UFO mereka. Lalu mereka melesat begitu saja dan pergi dari pandangan para murid di area school di lapangan saat itu. Nah, apa yang terjadi berikutnya adalah mereka kemudian panik ya, ada yang panik, yang semula tidak panik kemudian menjadi panik. Mereka ada yang melapor ke guru, ada yang melapor ke orang tuanya. Nah, bagi mereka yang melapor ke orang tuanya, rupanya tidak semua orang tua setuju dengan cerita mereka. Sebagian ada yang beranggapan bahwa anak-anak ini telah berbohong. Sebagian lagi ada yang beranggapan bahwa ya anakku ini jujur kok cerita apa adanya tentang apa yang mereka alami dan itu luar biasa. Kira-kira sehari atau beberapa hari setelahnya, stasiun TV lokal yang mengetahui hal ini kemudian menghubungi seorang ufolog perempuan yang bernama Cynthia Hin. Cynthia Hin ini memang dikenal sebagai pakar ufologi yang mengumpulkan kisah-kisah di sekitar Afrika. Nah, Cynthia Hin ini kemudian datang, mewawancarai murid-murid tersebut, mengumpulkan gambar-gambar mereka. Oh iya, mereka, para murid ini juga teliti loh. Mereka menggambarkan apa yang mereka lihat. Barangkali memang Cynthia Hin ini meminta mereka untuk menggambarkan apa yang mereka lihat. Belasan siswa yang mengaku mendapatkan pesan telepatik dari alien maupun melihat alien ini, walaupun tidak mendapatkan pesan telepatik, mereka semua mengaku kurang lebih hal yang sama, bahwa UFO-UFO ini datang dan mendarat di antara dua pohon yang ada di areal school, ya di lapangan areal school. Tentu saja mendaratnya ini di belakang pohon tadi ya, tidak di atasnya atau tidak di depannya, tetapi di belakang pohon. Sebagian besar mereka sepakat bahwa UFO-nya memang berwarna silver, dan ketika ditanya apakah mereka kemudian bermimpi melihat hal yang aneh, mereka bermimpi seperti mengulang kejadian pada di hari itu. Ada satu murid juga malah tidak bermimpi, malam harinya malah didatangi oleh si alien ini tadi di kamar tidurnya. Dia kemudian teriak hingga akhirnya membangunkan ibunya, lalu ibunya menenangkan dengan berkata bahwa apa yang kamu lihat adalah barangkali mimpi buruk, dan ini hanya mimpi buruk, sebaiknya kamu kembali tidur dan semua akan baik-baik saja. Nah, selain Cynthia Hin, juga ada seorang psikiatris kenamaan dari Harvard ya, yang bernama John E. Mack. John E. Mack ini adalah psikiatris yang sangat terkenal, yang kerap menangani kasus-kasus alien abduction. John E. Mack ini adalah tokoh yang sangat fenomenal, karena meskipun dia lulusan Harvard University, tetapi dia berani mendobrak stigma bahwa hal tabu seperti UFO dan alien tidak layak diteliti oleh saintis. Nah, John E. Mack ini mendobrak hal tersebut. Dia sendiri pernah mendapatkan penghargaan yang sangat bergengsi, tapi dia tidak malu untuk meneliti apa yang terjadi pada masyarakat kita yang mengaku telah bertemu dengan alien. Nah, seperti halnya Cynthia Hin, John E. Mack pun juga melakukan wawancara, tentunya dengan menempatkan dirinya sebagai orang yang sangat perhatian dan peduli terhadap anak-anak ini. Dan memang anak-anak ini, seperti yang mereka sampaikan pada Cynthia Hin, kesaksiannya sama ya, jadi tidak berubah. Mungkin berubah pun hanya sedikit, mungkin antara waktu kejadian atau ekspresi mereka, tetapi kurang lebih semuanya adalah sama. Dan John E. Mack juga menghimbau kepada orang tua murid-murid yang mengalami close encounter ini, dan dengan meyakinkan bahwa anak-anak kalian itu tidak berbohong, karena mustahil anak-anak berbohong dalam jumlah yang sangat banyak ya, dengan rentang tingkat kelas yang berbeda serta usia yang berbeda, dan faedahnya apa untuk anak-anak kecil ini. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya para skeptis atau mereka yang selalu menolak mentah-mentah atas kasus alien yang mengkontak manusia. Para skeptis berpikir bahwa anak-anak ini hanya salah melihat
yaitu sebenarnya mereka melihat fenomena alam, atau mereka sebetulnya berbohong ya, melakukan prank ya, atau mereka sebenarnya salah melihat bahwa yang kalian lihat itu bukan alien tetapi adalah orang. Tetapi hal yang perlu kita ketahui dari pemikiran para skeptis ini adalah mereka cenderung mengelak ya. Skeptis dengan kritis itu hal yang menurut saya pribadi ini berbeda. Kalau kritis adalah usaha untuk mencari tahu lebih dalam apa yang terjadi. Tapi kalau skeptis itu cenderung sudah menolak mentah-mentah. Dan kasus Ariel School Incident yang terjadi pada 16 September 1994 dikenal sebagai kasus yang paling fenomenal ya, paling mungkin bisa dibilang paling kredibel ya, karena saksi berjumlah lebih dari 1 orang dan mereka dianggap sebagai para saksi yang memiliki kejujuran yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada pertanyaan menarik. Kira-kira mengapa alien itu sengaja mengontak anak-anak atau mengapa para alien itu sengaja datang di sekolah malahan ya, yang tentunya sekolah adalah tempat orang untuk menjadi pintar atau mencari ilmu. Saya punya asumsi, yang asumsinya ini saya dasari dengan kenyataan bahwa Ariel School ini adalah sekolah orang kaya. Jadi bukan sekolah kalangan menengah ke bawah, tetapi memang sekolah orang kaya. Dan ada beragam ras penduduk yang bersekolah di Ariel School. Jadi tidak hanya orang-orang kulit hitam, tetapi juga orang-orang Eropa dan juga sebagian orang Asia seperti India. Saya hanya bisa menduga atau berasumsi bahwa dipilihnya anak-anak ini agar cerita mengenai Ariel School ini memiliki durasi keabsahan cerita yang lebih panjang ketimbang bila ada orang yang sudah berusia 30-an tahun mengaku melihat alien atau UFO. Mungkin orang-orang 30-an tahun ini ceritanya hanya bertahan di usia mereka 52 tahun, 70 tahun, atau 80 tahun. Tapi kalau anak-anak yang usianya belasan ini, maka kehadiran cerita Ariel School ini tetap masih ada dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mengingat jumlah saksi mata lebih dari 1, dan mengingat saksi mata ini usianya sekitar 6 hingga 12 tahun. Jadi masih sangat muda dan terjadi di tahun 90-an. Saya adalah orang yang meyakini bahwa alien itu tidak serta-merta langsung mengunjungi manusia. Tidak sembarangan mereka mengunjungi manusia, tapi mereka selalu memikirkan dengan matang apa yang hendak mereka lakukan. So, saya pikir alien ini jika memang ingin mendatangi Ariel School adalah pilihan yang sangat tepat ya. Pilihan yang sangat tepat bagi mereka, destinasi yang sangat sangat baik dan mungkin yang terbaik untuk menunjukkan bahwa eksistensi mereka ada, bahwa mereka memang bisa melakukan sesuatu yang extraordinary seperti memberi pesan telepatik kepada belasan siswa di Ariel School.